Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ivan Herdian. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat ruang kelas online. Nah, kita sebagai guru di masa pandemi ini biasanya jika ingin melakukan pembelajaran kita menggunakan Zoom atau Google Meet ya. Nah, ini ada salah satu website ya yang bisa menjadi opsi atau pilihan yang cukup keren juga, cukup lumayan interaktif, yang bisa digunakan untuk kegiatan pembelajaran secara daring. Namanya Kumo Space. Nah, dengan Kumo Space ini kita bisa membuat ruang kelas online dengan kondisi ada ruang kelasnya, ada tempat duduknya, dan ada fasilitas yang lainnya. Nanti yang bisa kita atur sendiri. Nah, kita langsung saja. Untuk pertama kita buka Google Chrome kita. Kemudian ketikkan Kumo Space, klik enter. Pilih klik yang paling atas ini kumospace.com. Ini tampilan utama dari websitenya. Kemudian untuk memulai kita klik di sebelah kanan ini Get Your Space. Nah, kalau kita belum punya akun maka kita harus mendaftar dulu. Kita pilih yang ini saja, Sign in with Google, supaya lebih cepat ya. Kemudian kita pilih email kita. Nah, setelah seperti ini artinya kita sudah berhasil melakukan pendaftaran ya. Nah, seperti ini tampilannya. Di sini ada edit profil. Nah, kita di sini bisa ganti nama kita ya, nanti akan tampil di aplikasi Kumo Space. Kalau sudah, kita klik save. Kemudian scroll ke bawah. Nah, di sini ada tombol create a space, kita klik ini ya. Nah, kemudian kita diminta memasukkan nama space kita. Nah, misalkan kita beri nama ruas 6. Nah, kalau di sini URL warna centang hijau itu artinya URL tersebut bisa kita pakai ya. Kalau misalkan merah seperti ini misalkan, nah ini berarti kita harus mencari nama yang lain karena nama ini sudah dipakai oleh orang lain. Jadi pastikan sini di bagian di sini ini centang hijau ya. Kalau sudah seperti ini, kemudian scroll ke bawah. Di sini kita pilih. Nah, ruang kelas ini kita gunakan untuk siapa? Untuk teman atau untuk saudara atau apapun. Karena kita di sini untuk siswa ya, kita pilih edukasi ya. Kita pilih yang ini, edukasi. Kemudian klik create space. Nah, kita scroll lagi ke bawah. Nah, ini di sini ruang kita sudah terbentuk. Nah, kita masuk ke dalam ruang kelas ini dengan cara klik ini join space. Kita scroll lagi ke bawah. Kemudian nah, di sini nanti akan biasanya ada permintaan izin untuk menggunakan kamera dan speaker ya. Kita kalau muncul nanti dipilih saja allow ya, supaya kamera dan speaker kita bisa terdengar nanti. Kalau sudah, ini klik join. Ya. Ini ruang kelas kita yang sudah akan kita buat di sini. Nah, kemudian untuk masuk kita klik saja di sini. Di sini ruang kelas ini bisa menampung 30 orang. Nah, jadi maksimal hanya 30 orang saja. Untuk masuk ke dalam ruang kelas kita klik di sini join space. Nah, kemudian kita scroll ke bawah. Nah, kita klik join. Nah,
Setelah itu kita pilih template mana yang akan kita gunakan. Nah, misalkan di sini classroom ya, kita pilih yang classroom atau kita pilih bebas yang mana. Sebagai contoh kita beri nama kelas 6 ya. Kemudian pilih template-nya, terserah teman-teman yang mana. Di sini saya akan coba mendesain sendiri. Kalau kita ingin mendesain sendiri, kita pilih yang build your own di sini. Kemudian kita klik save. Di sini ruangan kita sudah jadi, kita klik untuk masuk. Ini kita sudah masuk, tapi ini masih kosong karena belum kita desain. Sekarang kita desain dengan cara klik edit di sebelah kanan ini. Nah, akan muncul banyak pilihan menu yang bisa kita gunakan untuk desain ruangan kita. Misalkan ini table untuk kita memilih meja. Nah, misalkan kita ingin memasukkan meja guru ya. Nah, misalkan saya pilih yang ini, kita masukkan. Caranya klik tahan, kemudian kita seret ke dalam ruangan kita. Nah, sudah masuk. Kemudian kursi kita pilih di sini, sitting. Nah, kita pilih kursi mana yang kita gunakan. Misalkan ini ya, kita klik seret lagi, lepaskan. Nah, kemudian untuk kursi siswa, misalkan saya pilih yang ini. Nah, ini kita hadapkan ke arah guru ya, tambah lagi. Nah, ini untuk jumlah kursinya bisa disesuaikan dengan jumlah siswa kita ya, supaya sesuai. Nah, ini contoh saja. Kemudian untuk kita kasih papan tulis di sini, activities. Kita scroll ke bawah. Nah, ini dia papan tulis, kita masukkan. Kita geser sedikit papan tulis. Kemudian kita tambah hiasan tanaman biar lebih menarik. Misalkan kita pakai yang ini aja ya. Nah, di sini kita taruh di sini. Kemudian ini sebagai contoh ruang kelas yang saya desain seperti ini. Saya pakai 6 kursi saja, hanya untuk sebagai contoh ya. Nanti silahkan teman-teman bisa kreasikan sendiri ruang kelas sesuai dengan selera teman-teman masing-masing ya. Setelah selesai menyusun ruang kelas, nah kita bisa menggunakan fitur-fitur yang ada di dalam ini. Saya jelaskan satu-satu ya. Yang pertama itu fitur untuk chat. Teman-teman mungkin sudah tahu fungsinya, yaitu untuk chat. Kemudian people di sini fungsinya untuk melihat daftar orang yang ada di dalam ruangan ini ya. Kemudian kamera digunakan untuk menghidupkan dan mematikan kamera. Ini kamera mati, kita klik lagi kamera hidup. Ini sudah umum kita ketahui ya. Di sini juga mikrofon, ini untuk menghidupkan dan mematikan mikrofon. Fitur yang selanjutnya yaitu broadcast. Broadcast ini digunakan untuk kita ingin memberi pesan video kepada semua orang yang ada di dalam grup ini ya. Kita ingin memberi pengumuman misalkan ya, kita bisa klik broadcast ini, kemudian pilih this room, kita klik start broadcast, tunggu. Nah, nanti kamera kita akan tayang di masing-masing gadget siswa kita, dan kita bisa memberi pengumuman secara langsung di sini ya. Kalau sudah selesai, klik broadcast lagi. Kemudian menu selanjutnya yaitu present. Ini digunakan jika kita ingin share screen ya. Kalau di Zoom itu share screen. Nah, ini bisa kita klik. Nah, kemudian pilih this room. Nah, kemudian screen. Nah, kemudian pilih start broadcast. Nah, entire screen ini digunakan untuk seluruh layar. Nah, kalau kita ingin share screen seluruh layar, kita pilih yang ini, kita klik. Kemudian jangan lupa klik share sistem audio ya, supaya audio juga terdengar di
orang yang lain. Kalau kita juga bisa pilih yang ini, window kita atau jendela ya, kita pilih, atau bisa kita share Chrome tab, kita share tab Chrome yang sudah kita buka. Misalkan kita mau share YouTube ya, link YouTube, kita bisa klik Chrome tab di sini, kemudian kita pilih YouTube yang sudah kita buka, kemudian kita pilih share, dan kita apply YouTube kita ya. Kalau kita share, kita kembali ke Chrome Space lagi. Nah, maka akan tampil di sini, dan ini orang-orang yang ada di dalam ruangan ini bisa melihat videonya ya, video YouTube yang kita share. Kalau sudah selesai, kita klik stop sharing. Kemudian kalau kita ingin share PPT ya, kita buka dulu PPT kita. Sekarang ini saya buka ini PPT, ini kita buka. Setelah PPT kita terbuka, kita kembali ke mouse space, klik present, start broadcast, kemudian pilih window. Nah, kita klik PPT kita, kemudian kita klik share, kita close. Nah, kita kembali lagi ke mouse space. Nah, ini PPT kita sudah terlihat di sini ya. Nah, kalau kita ingin menjalankan PPT, nah ini kita jalankan seperti ini, nanti di tampilan siswa kita melihat, siswa kita bisa melihat PPT kita ya. Nah, ini menu selanjutnya yaitu exit room, digunakan untuk keluar dari ruangan. Nah, teman-teman, di sini perhatikan, di sini setiap nama kita itu ada seperti lingkaran ya. Ini ada maksudnya ya. Lingkaran yang ada di sini ini maksudnya adalah, jadi orang yang bisa mendengar suara kita itu hanya orang yang ada di jangkauan lingkaran ini. Nah, jika orang tersebut berada di luar jangkauan, misalnya di sini, maka dia tidak bisa mendengar suara kita. Nah, supaya semua orang bisa mendengar kita bisa menyetingnya di sini, diklik setting, kemudian scroll ke bawah, pilih bagian normal ini, kita pilih yang entire room. Nah, seperti ini, kita tutup. Nah, kalau sudah seperti ini suara kita bisa didengar oleh semua orang yang ada di dalam ruangan ini. Kemudian kalau kita ingin membagikan ruang kelas ini kepada siswa kita, caranya adalah kita klik share di sini, kemudian kita pilih share room yang sebelah sini. Nah, ini kita copy URL. Nah, link inilah yang nanti kita bagi kepada siswa kita, bisa melalui WhatsApp group atau yang lainnya. Copy URL. Nah, nanti siswa kita cukup mengklik link tersebut, kemudian setelah itu login, siswa kita diminta login lewat Gmail. Nah, setelah login ke Gmail, kemudian siswa kita mengklik join seperti tadi kita masuk itu, dan otomatis nanti akan masuk ke dalam ruangan kelas kita. Seperti itu. Ini bisa kita gunakan untuk kegiatan pembelajaran secara daring, dan ini lebih interaktif ya, jadi lebih menarik. Seperti ini ya, dengan fitur-fiturnya. Nah, kalau sudah selesai pembelajaran kita bisa exit room di sini, dan siswa kita juga bisa menekan tombol exit room ini untuk keluar dari ruangan. Nah, setelah keluar dari ruangan, kita akan kembali ke sini. Nah, kalau di Zoom itu kan ada fitur breakout room ya, kalau kita ingin melakukan kegiatan diskusi kelompok secara online ya. Nah, kalau di Mouse Space ini juga bisa kita lakukan. Nah, bagaimana caranya? Kalau kita ingin melakukan kegiatan diskusi kelompok dengan siswa kita, caranya kita buat saja
ruang kelas dengan kursi yang terpisah. Seperti ini contohnya, saya buat ruang kelas dengan yang digunakan untuk diskusi kelompok. Ini contohnya ya. Nah, ini ruang kelas untuk diskusi kelompok yang saya buat. Nah, kita buat seperti ini. Jadi ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3 yang letak kursinya saling berjauhan. Jadi nanti siswa yang ada di kelompok sebelah kiri akan berkumpul di sini dan berdiskusi, dan kelompok tengah dan kelompok sebelah kanan tidak akan mendengar pembicaraan yang ada di kelompok sebelah kiri ini. Begitu juga kelompok yang berada di tengah akan berkumpul di tengah, dan kelompok kiri dan kanan tidak bisa mendengar percakapan yang ada di tengah, karena mereka hanya bisa mendengar suara yang berada di jangkauan lingkaran ini. Nah, kemudian kita sebagai guru, bagaimana cara kita mendengar diskusi mereka? Kita cukup mendekat saja ke kelompok mereka. Nah, setelah kita mendekat, kita akan bisa mendengar apa yang siswa kita diskusikan. Begitu juga dengan yang kelompok sebelah tengah, kita mendekat, dan juga yang kelompok sebelah kanan. Jadi kalau di Kumospes ini malah terkesan lebih keren ya. Jadi seperti ruang kelas beneran, guru mendekat, mereka hanya bisa mendengar siswa yang berada di dekatnya saja. Nah, seperti itu Kumospes. Semoga tutorial ini bermanfaat. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.